فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat, para peserta Zoom yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik duduk sejenak, menambah iman, menambah ilmu, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan akan menjadi bekal kita. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kita akan pelajari satu tema yang penting dan bagus. Bagaimana menjadikan titipan Allah Azza wa Jalla berupa harta menjadi sarana kita masuk surga. Surga ini yang kita inginkan. Karena masuk surga itulah dia hakikat dari kesuksesan. Sukses usaha, iya sukses. Anak-anak pada lulus sekolah, sukses. Anak-anak bisa kerja di perusahaan-perusahaan hebat, berkeluarga, keluarganya damai, tentram, sejahtera. Semuanya bentuk kesuksesan. Tapi ketahuilah, kesuksesan yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, secara khusus di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses, dia telah beruntung. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan diberikan upah kalian, pahala kalian. Nah, di sana dia, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dia dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung dengan sesungguhnya.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah hayalan dan kesenangan yang memperdaya. Berbicara tentang harta, telah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari, la yazalu qalbu syaikhu syabban fi hubbi ithnatain. Senantiasa hati orang tua itu muda dalam mencintai dua perkara. Dan selalu muda. Yang pertama, hubbul mal, cinta harta. Akan muda terus. Kemudian tulul tulul hayat, umur yang panjang, kehidupan yang panjang. Ini selalu muda hati orang-orang tua itu. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan tentang harta ini dalam beberapa ayat, di antaranya kita ambil suratul Kahfi ayat yang ke-46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta wal banun, demikian juga anak. Harta, anak, zinatul hayatud dunya. Itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Subhanallah. Ya, ayat yang ke-46 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mal, harta yang pertama disebut. Wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi apa? Amalan-amalan yang saleh, yang kekal, atau amalan-amalan yang kekal lagi saleh, lebih baik pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, serta itu lebih baik menjadi harapan kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau, wa innama kana al-mal wal banun zinatul hayatud dunya. Kenapa harta dan anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia ini? Lianna fil mali jamalan wa naf'ah. Karena pada harta itu ada keindahan, ada manfaat, banyak gunanya. Wa fil banin quwwatan wa daf'a. Adapun pada anak itu ada kekuatan dan ada pembelaan. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan harta ini, anak-anak itu menjadi kehidupan, jadi perhiasan. Kemudian diterangkan juga di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagikan kalian akhlak. Kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membagikan kalian rizki. Wa innallaha yu'til mal man yuhibbu wa man la yuhib. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan harta itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Siapa dicintai? Orang-orang beriman. Siapa yang tidak dicintai? Orang-orang kafir. Semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla di dunia. Yang mana sebagaimana dalam hadits Al-Bukhari, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha wahidah. Au khalaqallahu mi'ata rahmah. Allah ciptakan 100 rahmat, yang diturunkan satu. Yang satu ini kita gunakan untuk saling menyayangi.
Nah, bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla di dunia ini rahmanud dunia, rahmah al-wasi'ah, itu orang-orang kafir diberikan juga harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan antara muslim dengan kafir. Urusan harta itu sama. Dikasih semua oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin kalau kita berbicara orang kafir lebih banyak dibukakan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tidak memperdulikan halal atau haram. Wala yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan keimanan itu kecuali orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idza ahabballahu 'abdan a'tahu al-iman. Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, Allah berikan dia iman. Tidak diberikan dia harta. Karena harta itu apa? Harta ini adalah sarana untuk menuju negeri akhirat. Jadi jadikan harta itu sarana untuk menuju negeri akhirat. Jangan sampai dia yang membuat kita celaka di dunia ini. Sebagaimana Qarun yang melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Oh, kami tidak pernah salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan fakir miskin makan. Maka ada ungkapan dari Al-Khalifah Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana dibawakan oleh Badr ibn Uthman dari pamannya Uthman radhiyallahu anhu. Pamannya Badr ini mengatakan, "Akh akhir khutbatin khataba Uthman radhiyallahu anhu fi jama'ah." Khutbah terakhir sahabat Uthman radhiyallahu anhu di tengah-tengah para sahabat, di tengah para tabi'in. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Inna Allah azza wa jalla innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian dunia itu agar kalian pergunakan dia untuk mencari akhirat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berikan kalian dunia itu untuk kalian gunakan mencari akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Tidak, Allah Subhanahu wa taala berikan kalian dunia itu supaya kalian condong kepada dunia, melupakan akhirat. Inna dunya tafna. Dunia itu akan sirna. Wa innal akhirata tabqa. Akhirat itu akan abadi. La tubattirannakumul faniyah. Jangan kalian sombong gara-gara yang akan sirna. Wala tushghalannakumul baqiyah. Sehingga sibuk kalian meninggalkan yang akan abadi. Wa atharu ma yabqa. Wa athiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakanlah yang akan kekal di atas yang akan sirna. Ini dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Demikian juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kapan tas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Mathalur rajul wa malihi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perumpamaan seseorang wa mathalul maut, dengan kematian itu, kamathali rajul lahu thalathatu khillan, seperti seorang memiliki tiga teman. Faqala ahaduhum, teman yang pertama mengatakan, hadza mali fakhudh ma syi'ta. Atau satu mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Aku bersamamu selama engkau hidup. Fa idza mitta, apabila engkau sudah meninggal dunia, lasta minni wa lastu minka. Aku bukan termasuk bagianmu dan engkau bukan termasuk juga bagianku. Fadza kamalul insan, itulah harta seseorang, bayangkan. Sahabat yang kedua mengatakan, ana ma'aka madum tahayyan. Fa idza wasalta ila tilka syajarah lastu minka wa lasta minni. Aku bersamamu sampai pohon itu. Aku bersamamu selama aku hidup sampai pohon itu kuburan. Apabila engkau sudah sampai di sana, aku bukan termasuk bagianmu dan engkau bukan termasuk bagianku. Yang ketiga mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan, aku bersamamu sehidup semati. Yang pertama, aku bersamamu selama engkau hidup. Apabila engkau meninggal dunia, sudah terlepas hubungan kita, terputus. Itulah harta seseorang. Yang kedua, aku bersamamu sampai di pohon tersebut, sampai kuburan. Itulah dia saudara, istri, anak. Tidak ada anak saudara ikut mau mati dalam kita dalam satu yang lain, nggak ada. Ya. Yang ketiga, itulah dia amal saleh. Akan membersamai kita kemanapun dan dimanapun. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dibawa ke Imam Muslim dalam sahihnya. Yaqulul abd, seorang hamba akan mengatakan, mali, mali. Hartaku, hartaku. Wa innama lahu min mali thalath. Sesungguhnya manusia itu yang dimiliki dari hartanya itu hanya tiga saja. Jadi harta yang sesungguhnya bagi manusia itu hanya tiga. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Yang dia makan kemudian cair. Akramakumullah. Kemudian jadi kotoran. Itu harta kita yang sesungguhnya. Yang kedua, wala bisa fa'abla. Yang kita pakai kemudian lusuh, hancur. Itu yang kita punya sesungguhnya. Yang ketiga, wa'atafaktana. Apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita titip kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harta kita sesungguhnya. Maka betapa pentingnya harta ini, sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hari kiamat sampai dia ditanya, satu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, hartanya dari mana dia dapatkan? Apakah dari jalur yang halal, yang tidak ada campuran syubhat? Karena ingat, innal halala bayyinun wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat, di antaranya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, yang jatuh dalam syubhat jatuh dalam perbuatan haram atau jatuh dalam perkara haram. Dari mana dan kemana? Dan kehalalan harta tersebut ditinjau dari dua sisi. Satu, zatnya.
bukan barang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tariqul kas, metode untuk mendapatkannya. Maka Nabi SAW menyebutkan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya satu hartanya dari mana dan kemana. Apakah dari halal atau haram? Apakah dari haram atau dari halal atau syubhat? Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima amil. Ilmunya bagaimana diamalkan. Yang ketiga, wa an umrihi fima afnah. Umurnya di mana dihabiskan. Kemudian yang keempat, wa an syababihi fima ya afnahu. Dan masa mudanya di mana dia habiskan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta manusia yang sesungguhnya adalah yang dimakan habis. Yang kedua, yang dipakai rusak. Yang ketiga, apa yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas, kata Nabi SAW. Selain dari itu, maka akan pergi dan ditinggalkan untuk istri dan anaknya. Akan dibagi faraid, sudah dibagi waris. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Siapa kira-kira di antara kalian lebih mencintai harta ahli warisnya atau harta sendiri? Kalau ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita itu melainkan pasti paling mencintai hartanya sendiri. Gak mungkin akan mencintai harta ahli waris. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddam. Harta kita yang sesungguhnya apa yang kita belanjakan, titipkan kepada Allah. Entah nafkah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, biaya menuntut ilmu syar'i, atau membangun masjid, membantu orang-orang dalam kesulitan, membayarkan orang hutangnya, membantu darul aitam, membuat rumah singgah untuk orang-orang musafir, atau mewariskan mushaf, atau menggaris sumur, dan yang lainnya. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Wa ma'al warithihi ma akhar. Dan harta ahli waris itu apa yang kita sisakan di dunia ini. Maka satu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau Nabi SAW potong kambing. Lalu dibagi-bagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, ma baqiya illa ra'suha. Ya Rasulullah, yang tersisanya kepalanya. Nabi SAW balik dia. Baqiya kulluha illa ra'suha. Ya, semuanya tersisa yang disedekahkan itu. Kecuali kepala yang tidak tersisa. Kenapa? Karena kita makan cair. Maka para pemirsa, para peserta, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu, dibawakan oleh Abu Bakar Al-Khawarizmi dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum halaman 394, qila li Hakim, Hakim ditanya, lima tajma'ul mal wa anta hakim? Kenapa engkau mengumpulkan harta sementara engkau adalah hakim, orang bijak? Qala li asuna biha irdi. Aku kumpulkan harta untuk aku jaga kehormatanku, tidak minta-minta. Wa uaddi minhul fard, dan aku mengumpulkan harta untuk menunaikan kewajiban. Kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak,
kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul. Wa astaghni bihi anil qard, dan supaya aku tidak utang-utang, minjam. Al-Khalifah Rashid Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membawakan dalam kitab yang sama, Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, halaman 430, beliau mengatakan, salahu hadzal mal bi thalath. Titipan Allah Azza wa Jalla berupa harta ini akan baik dengan tiga sebab. Pertama, an yu'khadha bihaq, diambil dari jalur yang halal, jangan dari riba. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawa Imam Al-Munziri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dirhamur riba ya'kuluhu al-mar wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dia tahu itu riba, itu lebih dahsyat dari 30 kali 6 berzina. War riba sab'una huban, riba itu 70 pintu. Aisaruha atau aisaruhu, yang paling gampang, yang paling ringan dosanya adalah mithla an ya'ti rajulu ummahu, seperti seorang menzinahi ibunya. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu arda mengatakan, salahu hadzal mal bi thalath. Baiknya harta itu dengan tiga sebab. Pertama, aina an yu'khadha bihaq, diambil dari jalur yang benar. Yang kedua, wa yu'ta fi haq, ditunaikan kepada jalan yang benar. Yang ketiga, wa yumna min batil, yang mencegah kita dari kebatilan. Ini dia sebab baiknya harta itu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebagaimana dalam kitab Miftah dari Sa'adah, jilid yang pertama halaman 365, an-nafsu tashrafu wa tazku. Jiwa itu akan mulia, jiwa itu akan bersih, bijam'il wa tahsilhi, dengan cara mengumpulkan ilmu dan menuntut ilmu. Wa dzalika min kamaliha wa syarafiha. Itulah dia kesempurnaan jiwa dan kemuliaan jiwa dengan ilmu. Wal malu la yuzakkiha, sementara harta nggak bisa mensucikan jiwa. Wala yukammiluha, tidak bisa menyempurnakan jiwa. Wala yaziduha sifata kamal, tidak akan menambah jiwa itu menjadi sempurna. Tidak akan menambah sifat sempurna pada jiwa harta itu. Balin nafsu tangkus, justru jiwa itu akan berkurang. Wa tasyuh, akan pelit. Wa tabkhal, akan ya kedekut. Bijam'ihi wal hirsi alaih, ketika dia mengumpulkan harta dan rakus terhadap harta. Fahirsuha alal ilmi ainu kamaliha. Jiwa ini ketika semangat menuntut ilmu, itulah tempat kesempurnaan jiwa. Wahirsu wahirsuha alal mal ainu naqsiha. Ketika jiwa ini rakus untuk mencari harta, itulah dia kekurangan yang timbul pada jiwa seseorang. Maka oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulul Karim alaihi salatu wassalam telah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qal, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman dari hadis Abu Waqid Al-Laythi, Inna anzalna al-mala liiqamis salah. Sesungguhnya kami menurunkan harta itu dipakai untuk mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Itulah dia tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan harta. Walau kana libni Adam wadin la hab ayyakuna lahu thanin. Sekiranya anak Adam dikasih satu lembah emas, dia pengen dua lembah ke yang kedua.
Walau kana lahu wadiyan, kalau dia punya harta satu lembah, dua lembah, pengen lembah yang ketiga, la habba yakuna lahuma thalith, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali liang lahat. Subhanallah. Maka ini menunjukkan apa? Al-mal, harta, minal asya' al-muhabbabah ilal qulub. Sesuatu yang dicintai oleh hati. Maka dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu angan-angan kami yang terbesar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu secinta-cintanya. Dan dunia itu walahu jazibai jazibai jazibaiyatuhu, ya. Harta itu punya daya tarik, jazabah, sangat menarik. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, harta itu hulwatun khadirah, manis hijau lagi. Nah, maka bagaimana diungkapkan oleh Ibnu Umar, demikian juga para ulama ussalaf yang lainnya, ketika menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dari Sufyan Ats-Tsauri dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang yang tidak dilarikan oleh perniagaan maupun jual beli dari zikrullah. Sufyan mengatakan, Ats-Tsauri, kanu yashtarun wa yabi'un, mereka jual beli, wala yada'una as-salawatil maktubat fil jamaah, dan tidak pernah meninggalkan salat wajib berjamaah. Ini bagi laki-laki. Kemudian diriwayatkan itu dalam Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian dibawakan dari Salim dari Ibnu Umar, beliau di pasar, fa uqimatis shalah, lalu qamat, fa aghlaqu atau azan, fa aghlaqu hawanitahum, toko-toko mereka tutup, wa dakhalul masjid, mereka masuk masjid. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, fihim nazalat, kepada mereka diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal, laki-laki, tidak dilahirkan oleh perniagaan, tidak dilahirkan oleh jual beli dari zikrullah azza wa jalla. Para peserta Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian ini kita bisa mengambil beberapa fawaid insyaallah taala. Yang pertama, fihi isyaratun ila anna an-nufusa jubilat wa futirat ala hubbil mal. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu ditabiatkan oleh Allah, difitrahkan oleh Allah memang cinta harta. Dan sudah kita sebutkan memang hati orang tua itu akan mudah dalam dua hal, salah satunya cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan itu tidak tercela. Yang tercela itu ketika harta itu melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah fitrah, memang fitrah manusia seperti itu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua,
annal adami la yushbi'uhu kathratul mal. Anak Adam itu tidak pernah akan kenyang karena harta yang banyak. Wa annahu la yamla batnahu illa turab. Yang akan bisa memenuhi perutnya hanya masuk liang lahat saja. Maka itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu lak takun aghdan nas." Ridholah engkau dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kunci kaya itu mudah, cuma praktik yang susah. Ridhoilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Faedah yang ketiga, annal iktsara minal mal. Afwan, faedah yang keempat begitu. Annal iktsar minal mal. Ya. Memperbanyak harta. La yuqallil min hirsil adami. Itu tidak akan mengurangi kerakusan seseorang terhadap harta. Wala yahdhimu min syarahi. Dan tidak akan menghancurkan kerakusannya. Tidak. Justru dia semakin semakin haus. Jadi ibarat orang mengumpulkan harta itu seperti ibarat orang yang minum air laut. Semakin banyak air laut diminum, maka semakin kehausanlah dia. Seperti itulah manusia itu dalam mencari harta. Faedah berikutnya. Al-hadar minal insyighal bil mal wal fitnah bil mal. Waspada, jangan sibuk dengan harta, terfitnah dengan harta. Cari harta, tetapi bagaimana harta itu menyampaikan kita kepada akhirat. Faedah berikutnya, annal mu'min yanbaghi an yakuna akbar hammihi al-amal al-akhirah. Orang beriman, hendaklah angan-angan terbesar adalah bagaimana amalannya itu untuk akhirat. Wa alla taghurrahu dunya wa syahawatuha. Jangan dia tertipu, jangan dia terperdaya oleh dunia berserta syahwatnya. Faedah berikutnya, al-hathu ala badli ma yumkinu taqdimuhu minal mal fi wujuhil khair. Anjuran untuk mengorbankan, membelanjakan, menafkahkan apa yang bisa dinafkahkan dari harta kita dalam kebaikan. Liyantafi'a bihi fil akhirah. Agar berguna di akhirat. Maka salah satu faidah dibawakan oleh para ulama kita hadis dalam hadis Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad, ghibthah, ingin memiliki seperti dimiliki orang lain tanpa ada niat nikmat itu hilang kecuali dalam dua hal. Pertama, al-ilmu wal jud. Ilmu dan jud, kedermawanan. Wala yakunul judu mahmudan. Kedermawanan itu tidak akan terpuji illa bil ilm, kecuali dibangun dengan dasar ilmu. Jadi orang nggak bisa akan dermawan dengan hartanya kecuali dibantu dengan ilmu, kecuali didasari dengan ilmu. Jadi hadis ini menganjurkan kita bazal, infakkan, belanjakan, keluarkan, korbankan harta-harta kita ya dalam segala jalan kebaikan, akan itu akan berguna di akhirat kelak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'mal mal salih lil abdi salih." Sebaik-baik harta yang halal bagi hamba yang saleh yang membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, kullu ma tarakahu al-muwarrith fa innahu yasiru malika lil warith ba'da qada'i duyunihi wa infadhi wasiyati bi miqdari thuluth fa aqal. Apapun yang ditinggal oleh seorang, maka harta peninggalannya itu untuk ahli waris. Setelah dibayar hutangnya,
diselesaikan wasiatnya sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kemudian faedah berikutnya dari penjelasan yang tadi, al-malu silahu dzati haddain. Harta ini seperti pisau, pisau bermata dua. In kana bi'ilmin, jikalau bersandar kepada ilmu, berdasar kepada ilmu, fal malu yakulu khairan, maka harta itu akan menjadi baik. Wa in kana biduni ilmin, tetapi harta dimiliki oleh orang yang tidak memiliki ilmu, fayakunu syarran wa wabalan ala sahibihi. Maka ini akan menjadi keburukan dan menjadi kecelakaan bagi orang-orang yang memiliki harta tersebut. Maka jadikanlah harta itu balagh. Bagaimana harta itu menjadi kendaraan kita, menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat kita, jangan dia menjadi angan-angan kita. Maka lihat, ada ungkapan salaf ketika menafsirkan kalimat dinar. Kan kita tahu dinar itu mata uang emas. Ini dari kata din wanar, agama dan api. Bermakna apa? Man akhadahu bihaqqihi wa adda haqqahu fahuwa din. Siapa yang mengambil dengan hak dan menunaikan haknya, maka dia menjadi agama, dia menjadi kebaikan, dia menjadi surga. Wanar dan api. Man akhadahu bighairi haqqin wa adda wa lam yuaddi haqqahu. Ya, siapa mengambilnya tanpa hak dan tidak menunaikan haknya, maka dia menjadi api neraka. Allah taala a'la wa alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Jazakumullah khair bagi para peserta dan para pemirsa kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan tafadhal kami berikan kesempatan di sesi yang kedua ini untuk kita buka sesi tanya jawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu serta faedah yang telah Ustaz sampaikan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat Zoom meeting saat ini. Untuk bertanya langsung, kami mohon raise hand terlebih dahulu dan yang kami pilih bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum sesi tanya jawab kita buka, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, mohon sebelum pertanyaan disampaikan, bisa diinformasikan terlebih dahulu nama beserta asalnya sebelum menyampaikan pertanyaan. Terus berikutnya, kami berikan jatah untuk satu pertanyaan per orang, agar bisa memberikan kesempatan bagi penanya yang lainnya. Jika memang nanti ingin bertanya kembali, kami persilakan untuk raise hand kembali. Berikutnya kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Berikutnya, ya pertanyaan melalui raise hand kami prioritaskan terlebih dahulu. Baru setelah itu kami lanjut ke pertanyaan melalui kolom chat. Terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain ataupun fulan, maka mohon disebutkan inisialnya saja ya untuk menjaga privasi serta adab kita.
Baik Bapak Ibu, kami persilakan yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan via kolom chat. Tafadhol. Silakan ada yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Silakan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, ini pertanyaan ada dari kolom chat, Ustaz. Izin kita Baik, bacakan terlebih dahulu dari Ibu Cut Devi. Apakah zakat mal bisa digunakan untuk biaya badal umroh ya? Badal umroh saudara yang sudah meninggal dunia. Jazakallah khairan Ustaz. baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kalau itu maksudnya adalah keluarganya diberikan dari zakat untuk badal umrah, jawabannya tidak. Kan ingat, zakatul mal telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin ya wa ibnis salim wa ibnis sabil wa fi sabilillah fardhatan min Allah. Sudah jelas alokasinya, yaitu delapan al-asnaf, delapan golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, tidak punya apa-apa sama sekali. Wal masakin punya tapi nggak cukup. Wal 'amilina 'alaiha, amilnya yang ditunjuk ya untuk memungut. Wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf yang perlu dijinakkan hatinya. Wa fir riqab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimin, orang-orang berutang, bangkrut. Ya. Wa ibnus sabil, orang dalam perjalanan. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini dia. Bahkan para ulama kita di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan masjid nggak masuk di dalamnya kecuali dalam lingkup yang sangat sempit mungkin ketika tidak ada peperangan dan semisalnya. Apalagi ini dipakai untuk badal umrah. Allah taala ala wa alam. Nah, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaan Wa jawabannya. Baik, jazakallah. berikutnya silakan Ibu Khadijah. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Ibu Khadijah. Syukron Mas Adri dan syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, Ana mau bertanya, itu yang di surah Al-Ma'arij itu ya, Hmm. antara surah 16, 17 sampai 21 itu Allah berfirman bahwasanya manusia itu suka mengumpulkan harta, kemudian dia Hmm. bersifat kikir. Kalau dia Baik, dikasih rezeki menjadi kikir. Nah, baik. supaya kita itu eh, bersyukurnya pada Allah tuh ingat kalau itu rezeki dari Allah segera diinfakkan dan sedekahkan. Itu karena Hmm. sifat manusia sifatnya kikir kata Allah itu. Supaya Hmm. jangan kikir bagaimana tuh Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Allah Azza wa Jalla sebutkan, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia Allah ciptakan dia suka berkeluh kesah. Kemudian rakus. Kalau mendapat kesulitan, bencana, selalu berkeluh kesah, susah, gundah gulana. Sekarang sering apa? Dia curhat. Kemudian kalau mendapatkan kebaikan, kemudahan, rizki, dia sembunyikan, dia tidak mau sedekahkan, dia tidak mau infakkan. Nah sekarang apa obatnya ya terhadap pelit ini, kikit ini, kedekut ini? Apa yang kita gunakan untuk mengobatinya?
Yang pertama, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah hilangkan kekikiran jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah lindungi dia dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang-orang beruntung. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat kikir tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama ussalaf tentang keberanian di medan perang. Di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan asy-syaja'atu was-sakhahu akhawan. Keberanian dan kedermawanan itu bersaudara. Faman lam yajud bimalihi falan yajuda binafsihi. Orang yang tidak berani mendermakan hartanya tidak akan berani pula untuk mendermakan jiwanya. Berarti apa di sini? Kita harus melatih diri kita untuk berinfak. Latih untuk bersedekah. Latih untuk memberi, jangan tunggu diberi. Yang ketiga, untuk menghilangkan kekikiran jiwa, kita harus belajar agama yang benar. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kita bukan yang punya yang sesungguhnya. Sebagaimana tadi kita sebut, ketika Nabi SAW bersedekah kambing yang disisakan kepalanya oleh istrinya. Istri mengatakan, Rasulullah hanya sisa kepalanya. Nabi SAW justru menjawab, semuanya tersisa kecuali kepala yang tidak tersisa. Kenapa kita makan? Jadi kita harus belajar ilmu syar'i, ilmu agama yang benar. Dari sana kita pelajari bahwasanya pada harta itu ada haknya orang-orang lain. Dan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita hendaklah melihat keadaan orang-orang di bawah kita. Bagaimana kesusahan orang hidup. Di sana kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat banyak, wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya apa? Berikanlah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di bawah kita itu. Karena itu cara Allah Azza wa Jalla menjaga nikmat pada diri kita. Dan itu ungkapan rasa syukur. Maka para ulama kita menyebutkan an-ni'matu in syukirat qarrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan diam. Wa in kufirat farrat. Kalau kita ingkari maka dia akan lari. Bentuk kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak memberikan orang-orang yang memerlukan haknya. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa Baik, sebelum Masya Allah, kami jazakallah bacakan di khairan. sini juga sudah beberapa pertanyaan sudah masuk juga di sini. Baik, mungkin Tafadhal. izin Anda bacakan satu pertanyaan, Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah atas Waalaikumsalam. ilmunya. Izin bertanya, Ustaz, apakah lembaga wakaf boleh menerima wakaf dari wakif non-muslim? Lalu berapa persen organisasi nirlaba dapat mengambil porsi donasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, Ustaz? Jazakumullah khairan. Pertama, apakah diperbolehkan lembaga muslim menerima wakaf dari non-muslim? Tidak ada masalah.
menerima donasi ya untuk maslahat kaum muslimin selama tidak menimbulkan mafsadah dan kerusakan syar'i dalam agama kita. Ya, tetapi ingat ya, sebagaimana disebutkan oleh mazhabul Malikiyah, yasih waqful kafir. Sah wakafnya orang kafir alal umur ad-dunyawiyah lal umur ad-diniyah. Terhadap perkara dunia bukan perkara agama. Jadi sebagaimana dalam Sahih Muslim ya, ketika seorang kafir berbuat baik di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikannya di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu taala ala wa alam. Mohon maaf diulangi pertanyaan kedua tadi. Yang kedua, Ustaz, berapa persen organisasi nirlaba dapat mengambil porsi donasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam? Mungkin berapa persen bagi amil mungkin ya Ustaz ya, organisasi Oh, nirlaba bagi selaku Amil. amil, betul. Baik, baik. Eh, berapa persentasenya yang diperuntukkan untuk Amil ini? Pertama, tidak ada aturan secara khusus berapa, itu kembali kepada imam. Sebab ya hukum asalnya dulu az-zakawat, zakat-zakat itu adalah penguasa yang mengambilnya. Tentunya harta yang nampak, yang nyata. Nah, kalau emas dan perak itu kembali kepada perorangan masing-masing. Tapi misalkan eh, gandum, kemudian kurma, kemudian hewan ternak, sapi, kambing, onta, ini diambil oleh penguasa. Dan tidak ada prosentase yang dikhususkan bagi amil tersebut. Ya, wallahu taala ala wa alam. Tapi kembali kepada ijtihadul imam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini Baik, banyak pertanyaan sudah masuk. baik. Jazakallah khairan Ustaz atas Wa jawaban. jazakallahu khair. Baik, ada Tafadhal, ada lagi? kira-kira dari jamaah yang mau bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Baik, berikutnya eh, ini ada pertanyaan mungkin dari saudara kita ya Ustaz ya. Bagaimana Tafadhal. hukum syariat muamalah tetap bermuamalah tetap menggunakan bank konvensional Ustaz? Baik. Bagaimana muamalah tetap pakai bank konvensional? Pertama, kalau ada solusi yang lain yang lebih ringan, kenapa tidak? Tapi tidak ada solusi lain kecuali itu saja, maka sebatas keperluan saja. Tidak lebih dari itu. Misalkan di keperluan transfer saja. Ya sudah, ya, jangan lain. Tapi kalau ada solusi yang lain yang lebih selamat, carilah lebih selamat tersebut. Kenapa? Karena ingat, ya, dalam syariat kita, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan meragukan, ambil tidak meragukan. Ya, dan ingat sabda Nabi SAW, faman ittaqa syubuhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Siapa menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Masya Allah, jazakallah Tafadhal. khairan. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung. Baik, jika tidak ada kita pindah lagi ke kolom chat. Ada pertanyaan yang masuk dari kolom chat dari Ibu Nita Glorion Foto. Ya, bagaimana cara menghitung infak bulanan dari laporan keuangan usaha ya, PT atau UMKM? Berapa persen ditentukan angkanya? Jika pemasukan UMKM belum stabil, bagaimana, Ustaz? Apa maksudnya menghitung infak bulanan?
dari PT UMKM, berapa persen ditentukan angkanya? Ini mungkin bisa Mungkin dijelaskan infak apa? zakat mal mungkin Ustaz ya. Oh, Kita zakat mal mungkin ya. zakat mal mungkin Ustaz. Zakat mal. Pertama, zakat mal itu bukan bulanan. Zakat mal itu tahunan. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, la zakata fi malin hatta yahwal alaiha al-haul. Tidak ada zakat pada harta itu sampai dia itu mencukupi 1 tahun. Beda halnya dengan az-zuru thimar tanaman dan buah-buahan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih, tunaikan haknya ketika panen. Jadi mesti setahun, ya. Kemudian kita menghitung dengan harga emas 85 gram. Adapun kalau itu adalah perniagaan, maka ini kembali kepada al-ahadzu lil fuqara, mana yang paling menguntungkan kepada fakir, entah dengan takaran emas atau takaran perak. Wallahu taala ala wa alam. Nah, Baik, silakan ada pertanyaan lagi. silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung. Jika tidak, silakan disampaikan pertanyaan via kolom chat. Silakan bagi para pemirsa, demikian juga para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan di kesempatan yang kedua ini. Karena beberapa menit lagi sudah akan habis waktu kita. Dan insya Allah kita bisa jumpa besok di Jakarta insya Allah ta'ala. Baik, silakan mungkin Bu Aditya Putri ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan Ibu Aditya Putri, Pak Ibu silakan menyampaikan Allah pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. wa ilaik. Ustadz izin Nah, Aditya Putri dari Nusa Tenggara Timur. baik Izin silakan pertanyaan. Mama meminjamkan uang kepada kaum muslimin karena kita kan minoritas. Jadi Baik. mengurangi riba yang sedang berkembang, kemudian Hmm. meminjamkan uang kepada Hmm. kaum muslimin yang membutuhkan modal. Hmm. Kan tetapi di tengah jalan banyak yang tidak mengembalikan. Hmm. Sedangkan itu tidak ada perjanjian yang jelas hitam di atas putih, tapi hanya melalui lisan gitu, Ustaz. Hmm. Jika kami menagih dan yang ditagih ini memperkarakan karena merasa bahwa tidak ada hitam di atas putih, Ustaz. Baik. Bagaimana solusinya? Kemudian jika Hmm. kami ingin meneruskan hal ini, apakah kami boleh mengambil upah administrasi karena yang menagih itu tentu jalannya tiap hari gitu, Ustaz. Atau bagaimana solusinya dari Islam itu sendiri? Baik. Jazakumullah. Wa jazakallahu khair. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang paling panjang dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang sampai pada waktu tertentu, maka catat. Nah, disinilah dia di dalam ayat yang panjang ini, dalam ayat terpanjang dalam Al-Quran semuanya. Di sana solusinya ketika kita ingin menjaga hak kita di saat dipinjam oleh orang lain. Yang pertama catat, kalau tidak maka saksi, kalau tidak maka adanya barang jaminan. Kalau tidak maka ada siap yang akan membayar. Kalau tidak maka siap ada yang menghadirkan badan kita. Ini solusi dalam Islam untuk menjaga hak ketika dipinjam oleh orang lain. Nah, sekarang masalahnya, apakah boleh kita mengambil administrasi karena kita akan menagih dan jalan tiap hari. Pertama namanya akad utang piutang itu adalah akad rifq. Kita itu berbuat baik, tolong menolong kepada orang. Maka dari sanalah kaidah kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Utang diambil manfaat maka adalah riba. Nah, berarti apa solusi yang diberikan dalam syariat kita dalam hal yang seperti ini? Ya,
Inilah pentingnya bagaimana umat ini memahami agama yang benar. Karena tanpa memahami agama yang benar, maka hak-hak orang itu tidak akan ditunaikan dengan baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada Allahu anhu." Siapa mengambil harta orang lain, dia ingin bayar, ada niat bayar, Allah bantu membayar. Tapi wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa. Dia ngambil harta orang, ingin merusak, tidak ada niat untuk bayar, atlafahullah. Allah hancurkan dan tidak bakalan mampu dia bayar. Maka yang bayar, apa yang utang, siapkan barang jaminan caranya. Ya, siapkan barang jaminan. Nah, bagaimana solusinya sekarang terhadap orang? Nah, maka ya kalau ini ingin dilanjutkan, buatkan dia usaha. Dari usaha itu gaji orang tersebut. Ya, gaji orang yang tukang tagih. Supaya apa? Tidak jatuh nanti kerja renafan utang diambil manfaatnya. Semakin banyak nasabahnya nanti, ya semakin banyak penghasilannya. Ini utang diambil manfaatnya yang seperti ini. Maka tidak diperkenankan dalam syariat. Maka jadi buat dia usaha. Buatkan dia usaha. Ya, dengan usaha itu untuk menggaji karyawan yang membantu untuk menagih. Dan itu solusi yang lain dalam syariat kita adalah setiap orang minjam siapkan barang jaminan sehingga itu bisa dijual, bisa dihargakan sehingga aman uang yang dipinjam itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ini sudah lebih 3 menit. Mudah-mudahan Allah Baik. Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Tapi ada satu di sini mungkin sudah kadung masuk di pertanyaan. Pegadian syariah sekarang menjual emas atau pegadian syariah menjual emas batangan secara kredit, cicilan dengan akad murabah pada masyarakat. Boleh apa tidak? Pertama, barang emas. Inilah barang ribawi yang tidak boleh dikreditkan. Nabi SAW menyebutkan, La tabi'u dhahab bil-dhahab walal fiddah bil-fiddah illa ha'an biha'in wa mithlan bimithlin. Ya, al-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, gandum dengan gandum, ya, kemudian kurma dengan kurma, afwan, milih dengan milih, jangan diperjualbelikan illa ha'an biha'in wa mithlan bimithlin wa yadan biyadin, kecuali semisal, kemudian cash, kontan. Adapun kredit emas dengan duit, maka ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh ini. Kenapa? Ini tidak akan menutup perkara riba yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita barokah dari apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas waktu serta ilmu yang telah Ustaz bagikan kepada kita semuanya. Semoga yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semuanya dan bisa kami amalkan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah sesi kita bersama Ustaz Mizan sudah selesai. Ya kami persilakan kepada Ustaz Mizan jika ingin meninggalkan Zoom meeting itu lebih dahulu silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, berikutnya kami mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Ya mohon izin untuk kami share screen ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah saat ini Koperasi Lariba Solusi Indonesia sedang membuka kesempatan untuk para Bapak dan Ibu ya, untuk bergabung bersama kami Koperasi Lariba Solusi Indonesia dalam memberantas riba. Saat ini Koperasi Lariba Solusi Indonesia sedang membuka simpanan dana Riba Buster seri 10. Ya, insya Allah dana yang akan disalurkan dari dana yang kami terima dari anggota simpanan dana akan kami salurkan kepada konsumen-konsumen kami yang membutuhkan untuk pembelian aset secara kredit syariah. Berikut izin kami putar untuk video kami terkait simpanan dana. Assalamualaikum. Gue lagi ada musim live fair hari kedua, tepatnya sekarang ada di
punya Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Ada yang belum tahu tentang Koperasi Lariba Solusi Indonesia? Gue kasih tahu. Lariba Solusi Indonesia adalah solusi buat Anda yang ingin kredit secara syariah. Tapi gue juga lagi mau ngomongin tentang Koperasi Laribanya ini. Koperasi Lariba, investasi buat Anda. Cuma investasi menguntungkan di dunia syariah. Jadi bagi Anda yang ingin mencari investasi yang halal, yang berkah, dengan Dewan Pengawasnya Ustaz Irfan Doni Tarmizi. Mengapa saya mengajak Anda untuk berinvestasi di Koperasi Lariba Solusi Indonesia? Karena kita bisa membantu teman-teman yang ingin kredit sesuai syariah dengan Anda berinvestasi di dalam koperasi ini. Membantu seperti ini. Mungkin teman-teman kita di sini, saudara-saudara kita ini ingin kredit motor, ingin kredit rumah, laptop, ingin kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendadak, atau bisa juga renovasi rumah. Dengan Anda berinvestasi, insya Allah membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin keluar dari jeratan riba. Alhamdulillah, sudah banyak yang terbantu dan impian saudara-saudara kita untuk terbebas dari riba, alhamdulillah atas izin Allah tercapai. Buat kalian ingin segera bergabung, tidak perlu khawatir, karena Koperasi Lariba Solusi Indonesia berkomitmen dan serius secara transparan mengelola dan melaporkan keuangannya dengan rutin, memberikan laporan keuangan dan dokumentasi akad kepada anggota koperasi LSI. Jadi nggak usah pakai lama. Bagi Anda yang ingin berinvestasi, langsung aja bergabung bersama kami Koperasi Lariba Solusi Indonesia, solusi investasi tanpa riba, tanpa borong, dan bermuamalah tanpa riba. Tanpa riba itu harus. So, let's go. Baik, ya, Masya Allah. Eh, Ya, baik Bapak dan Ibu, yakini kesempatan bergabung menjadi anggota investasi simpanan dana Koperasi LSI terbuka hingga 12 Oktober 2024. Insya Allah Bapak dan Ibu, ya bersama dengan Koperasi LSI tidak hanya kita menghindari dan memberantas riba, namun juga insya Allah kita akan memperoleh bagi hasil yang insya Allah halal dan penuh berkah. Untuk informasi cara bergabung, Bapak Ibu bisa menghubungi official kontak Koperasi Lariba Solusi Indonesia melalui WA ataupun Instagram. Bersama Gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah menghadiri majelis kita malam hari ini. Ya, kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari guru kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, serta bisa kita amalkan nantinya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ini. Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas dan tanpa riba, Lariba Homes, kontraktor, renovasi dan bangun rumah, serta custom sarana prasarana interior dan eksterior, Orchid Glow, Yutairo Solusi Integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi. Yurbi Sodakot bantu hitung dan salurkan zakat. KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Bapak dan Ibu, sampai jumpa pada kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi lainnya, insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan melalui laman sosial media Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Lariba Homes, Yutairo, Orchid Glow, Yurbi Sodakot, dan KPMI. Baik, kami tutup majelis ilmu kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup majelis ilmu kita malam hari ini. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.